ketika penjahat membunuh Yesus, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Bagus. Jadi yang hari Minggu tepuk tangan itu siapa di gereja? Hari Minggu tepuk tangan di gereja. Ya, siapa itu? Siapa? Nggak tahu, kau tadi menyebutkan. Lah, itu bukan di gereja yang kau sebut tadi. Ya, tapi siapa yang tepuk tangan dari hasil kerja iblis? Ya kau yang tepuk tangan. Nggak ada saya tepuk tangan. Nggak ada. Saya tidak menerima keselamatan dari salib. Yang di gereja itunya tepuk tangan tiap hari Minggu. Kristen kilap. Jadi kau Begitu. Kenapa kamu malu mengakui sesuatu yang kau sudah akui sendiri? Siapa yang tepuk tangan atas berhasilnya iblis membunuh Yesus? Iblis katanya. Selamat. Mari kita bersukacita, Tuhan kita berkorbankan darah demi keselamatan, demi kejayaan kita anak-anak Tuhan. Haleluya, angkat tangan. Mari kita bersukaria, Tuhan kita mati untuk kita demi keselamatan anak-anaknya. Tuhan kita perkasa. Tepuk tangan, balau. Tertawa, balau. Tertawalah, balau. Itu. Sadar nggak kau itu? Sadar nggak? Penjahat membunuh orang benar, yang tepuk tangan kalian. Pantas nggak kalian disebut anak-anak Tuhan? Pantas nggak? Pantas. Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapak lo. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang bersukacita dengan damai sejahtera dalam hatinya, riang gembira selalu, disebabkan karena setan berhasil membunuh Tuhannya, hanya saudara. Tertawa di atas penderitaan Tuhan. Ayo saudaraku, gunakan otakmu. Apa iya penjahat bisa menyelamatkan? Ayo. Ayo. Apa iya penjahat bisa menaikkan pangkatmu? Kenapa jadi pangkat? Lucu ente. Kenapa ada yang naik pangkat di situ? Nggak ada di situ naik pangkat. Nggak ada. Itu analoginya supaya kau gampang mencerna itu otak. Apa? Siapa? Saya di situ sebagai siapa saya? Di tragedi kejadian antara Yesus dengan yang membunuhnya, saya sebagai siapa di situ? Di tragedi pembunuhan Yesus, saya sebagai siapa di sana? Tragedi pembunuhan Yesus. Nah, kamu dudukkan saya siapa di situ? Pembunuhnya atau yang dibunuh? Ya kamu sebagai ini. Apa? Apa? Sebagai apa? Ayo, analogi apa kau bangun itu? Hei, analogi apa kau dudukkan saya di situ? Saya sebagai apa di situ? Kamu yang harus saya dudukkan di situ. Ketika iblisnya jalan ke kiri, kau ngekor dari belakang kiri. Iblis ke kanan, kau ngekor dari belakang kanan. Sambil kau berharap harus cemas. Ayo bunuh, penggal, hantam lehernya, tampar, ludahin, tonjok, ya, gantung, tumpah cepat, yas, halilintar. Akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan, masuk surga. Dia mati sudah. Kau itu yang ada di situ, bukan saya. Kenapa kau analogikan ke saya, Cak Kangkung? Jadi kau sudah mengakui kan bahwa sekitar penyelipan itu bukan pahlawan kan? Iya, pahlawan bagi kau lah, lol. Lah, kalau bukan pahlawan lalu apa bagi lo? Dia menghadiahkan keselamatan sama lo. Sampai tiap minggu kau tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Berisik kali kau. Gegara dia kita selamat. Darahnya berharga, dagingnya berharga,
Tapi dekat Idul Kurban harga daging naik. Bersukacitalah kawan-kawan, Tuhan kita sudah tumpah darahnya. Bersukacitalah Bapak, Ibu, opung, tante, sebab daging Tuhan kita udah disembeli. Halilintar. Masa kau ndak mikir itu? Hah? Kau nggak mikir? Penjahat melakukan kejahatan, hasilnya kejahatan. Siapa yang panen dari kejahatan pasti penjahat. Pasti anak-anak jahat. Orang-orang yang dididik menjadi jahat. Halilintar. Masa kau nggak sadar itu, kawan? Hah? Nggak sadar kau? Sudah. Kau bikin analogi lagi, kau lempar, kau panci. Eksekutor penyelipan lawan nggak menurut kau? Apa? Apa? Bagiku penjahat. Bagi lu pahlawan. Buktinya kau nikmati hasil kerjaannya. Kau selamat, dosamu ditebus, lu masuk surga. Berarti kamu, bagi kamu dia pahlawanmu. Jangan kau malu-malu, akuilah. Kok maksa? Bukan maksud, tapi itu fakta. Kau faktanya begitu. Kau di tempat ibadahmu, kau bergembira, kau bersuka cita, kau tepuk tangan karena kau selamat dengan darahnya. Kau selamat karena darahnya. Kau selamat karena dagingnya. Halilintar. Masa kau tidak sadar itu? Pernah nggak disebut penjahat itu sebagai pahlawan? Iya. Justru karena itu tanya diri lo, kenapa pekerjaan daripada penjahat lo terima sebagai keselamatan, kuclok? Loh, kok nangis? Nggak nyambung otaknya. Nggak nyambung otaknya ini orang. Kamu apa itu? Pernah nggak seorang penjahat disebut pahlawan? Tidak akan pernah. Tapi dalam pola keagamaanmu, kau dudukkan penjahat sebagai pahlawan. Jangan maksa. Cek. Saya nggak maksa lu. Saya nggak maksa. Cuman faktanya begitu. Hasil dari pekerjaan sibilisisis kau jadikan sebagai acuan. Katanya lu selamat karena darahnya tercurah. Katanya lu selamat karena dagingnya. Hah? Artinya dia yang membunuh Tuhan lo itu adalah pahlawan. Halilintar. Apalah yang bisa kau nobatkan sama dia yang telah membunuh Tuhan lo? Apa? Kau bilang pahlawan, kau nikmati hasilnya. Kau bilang penjahat, kau nikmati hasilnya. Ah, lu jahat lo. Kok lu bilang gue jahat? Ya iya dong, lu bunuh Tuhan gue. Lu bisa selamat gak tanpa gue bunuh Tuhan lu? Ya juga ya. Terima kasih dong sama gue. Lu bilang gue penjahat tapi lu nikmatin, dasar kampret. Kan itu fakta. Kan itu real. Kalian menjadi anak-anak Tuhan. Kau pewaris surga gara-gara apa? Gara Tuhan lu dibunuh sama penjahat. Halilintar. Apakah ketika kamu tadi naik pangkat, apakah kau... Kenapa jadi saya naik pangkat, weh? Justru lu yang naik pangkat. Ketika majikan lu berhasil membunuh Tuhan lu, kau yang tadinya hamba berubah status menjadi anak Tuhan. Kau yang naik pangkat. Lu tadi yang hamba, seketika Tuhan lu dibunuh sama Etan, lu yang naik pangkat jadi pewaris surga, weh. Wih, setelah polisi menangkap penjahat, Kenapa jadi bawa-bawa polisi? apakah polisinya itu berterima kasih sama penjahat? Kenapa jadinya ikut-ikutan polisi? Nggak ada. Lu aja lu yang teriak-teriak di bawah di pohon salib tuh. Jangan ku bunuh om, jangan ku bunuh, jangan om, jangan lama, langsung aja. Jawab dulu. Dasar Apakah pelawak. orang polisi yang naik pangkat setelah menangkap penjahat berterima kasih kepada penjahat? Saudara, Saudara, dia dihukum neraka. Orang-orang yang membunuh Tuhan lu itu dihukum neraka. Lu yang lucu. Penjahat melakukan kejahatan, lu yang panen. Kan aneh. Malam Jumat, nampakkanlah Pak Mudum.
Malam. Kau ini selalu eksekutor penyalipan pahlawan. Ya kalau bukan pahlawan lalu apa namanya? Nggak ada Penjahat. nama. Nggak ada nama. Penjahat. Apa namanya? Nggak bisa dong. Kamu nikmati hasil kerjanya dia kok kau bilang nggak ada, enak aja, dasar lu nggak tahu diri ya. Atau diri lu. Nggak boleh seperti itu, bro. Lu kok nggak boleh pula? Kamu itu jangan lupa daratan dong. Enggak. Gini, Sekarang gue tanya sama lu. belum. Dengar dulu. Penjahat itu hasil pekerjaannya apa? Ya kan hasil penjahat itu ya dosa. Kejahatan atau bukan? Dosa. Kejahatan atau bukan? Kau nanya hasilnya. Iya, hasilnya kejahatan atau bukan? Dosa hasilnya. Dosa. Terus kenapa kau selamat dari dosa? Kenapa dosa yang menyelamatkan kau? Siapa bilang celahnya? Lah, tanpa penjahat kamu nggak selamat, Cak Kangkung. Lu bukan Yahudi. Orang Yahudi bisa selamat kalau mentaati Taurat. Lu bisa selamat karena Tuhan lu dibunuh. Halilintar. Apa? Lu mau ngomong apa? Ayo. Bingung kan? Bingung saudaraku ini. Bingung dia. Bingungnya gini. Bingungnya gimana? Apa ya? Terlalu menyerang gitu. Nggak boleh kayak gitu. Bukan menyerang, saudara. Saya mencoba untuk membuka lemak-lemak yang ada di otakmu yang sudah bertahun-tahun menumpuk di situ. Bagaimana mungkin kejahatan bisa menyelamatkan? Gak mungkin. Apalagi yang dibunuh ini Tuhan. Kan lucu. Kejahatan itu, saudara, hasil dari kejahatan itu adalah kejahatan. Belum pernah ada kejahatan hasilnya kebaikan, belum pernah. Jadi adalah hal yang sifatnya tahayul. Kalau sebuah kejahatan menghasilkan keselamatan bagi orang, tak mungkin. Udah tahu itu. Makanya jangan mimpi. Negara mimpi. Lah, kamu selamat gara-gara ada kejahatan yang dilakukan para pembunuh. Kau yang bilang. Faktanya begitu kan? Enggak ada fakta seperti itu. 1 Korintus 15:17, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jo, Hei, capek kau ngerumus itu. loh, itu fakta, saudara. Itu fakta. Saya mengajak Anda berpikir. Alkitab itu sudah diuji berapa puluh kali. Ya inilah akibatnya kau jadi bingung. Ya ada bingung. Sekarang saya tanya samamu, pekerjaan setan hasilnya apa? Dosa. Sekarang kenapa dosa itu kau jadikan sebagai jalan keselamatan? Siapa yang bilang? Terus caranya kau selamat gimana? Bingung. Caranya selamat adalah percaya Yesus mati di atas salib untuk nebus dosa-dosa lo. Mantap. Sekarang Yesus mati akibat penjahat atau bukan? Yesus itu karena dia bukan karena mau kemauan sendiri. Mulai masalah generasi. Hei, kamu baca kitab Markus lo, baca kitab Markus 22. Kau baca kitab Markus lo nomor 2244. Baca kitab lo nomor 44 itu apa yang dikatakan di situ? Yesus anak manusia dibunuh, anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Dibunuh, bukan dia mati sendiri, tapi dibunuh. Keinginan sendiri kok dibunuh. Di mana dalilnya? Aku mau mati sendiri, mana? Di mana dalilnya? Kematian. Aku berhak atas hidup. Berarti bukan dia yang dibunuh. Karena dia mengatakan di situ, anak manusia akan diserahkan kepada manusia.
mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ayo. Ya, mana ada? Dibunuh. Dibunuh. Dia Dibunuh. Hah. kemauan sendiri. Kalau Di mana? Kalau kemauan sendiri tidak dibunuh, Cak Kangkung. Kalau kemauan sendiri itu bunuh diri. Halilintar. Mana ada? Lucu orang ini. Lucu. Yesus dibunuh kok dibilang bunuh diri. Lah, kalau kemauan sendiri berarti bunuh diri, Cak Kangkung. Lelo, gimana orang ini? Gimana orang ini? Teman-teman, asap parang lo, tebas leherku. Itu baru bunuh diri. Itu baru bunuh diri. Di mana Yesus minta disalib? Gak usah keras-keras, gak usah kasar. Ya, suaramu kecil. Mana ada kasar? Mana ada saya kasar? Iya, memang gak kasar. Maksudnya gini loh, bahasa mana aja. Gak usah gini, tidak ada gunanya loh, Ju. Ya memang bagi lo, tapi berguna bagi umat Islam. Teman-teman di bawah berguna nggak? Bagi kalian? Berguna nggak? Berguna banget. Alah, kamu malu kawan, kamu malu karena kamu keciduk menerima hadiah dari Iblis ISIS. Tanpa iblis membunuh Tuhan lo tidak selamat. Tanpa iblis menyalib Tuhan lo, dosa lo tidak ditebus. Berapa kali dicoba itu? Apa kata Yesus? Berapa kali dicobai? Jangankan dicobai, Yesus mengatakan apa? Setiap harinya kau tengok aku di rumah ibadah, di bait suci mengajar, kau tidak mau membunuh aku. Kenapa kau tidak menangkap aku? Kenapa sekarang kau datang bawa pedang dan pentungan? Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Inilah saatmu, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Ayo. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Halilintar. Yesus yang mengatakan, kau baca sekarang dalilnya. Baca Lukas 22, Lukas 22 nomor 53. Lu baca sekarang, baca. Ayo kawanku, ayo saudaraku. Muka lu itu muka orang Islam loh. Muka lu itu muka orang Muslim. Kok bisa kau itu menerima hadiah dari Iblis ISIS? Mukamu itu cocoknya di masjid, sujud, ibadah kepada pencipta dan bumi. Mukanya. Tapi otakmu itu yang masih sakit, bro. Otakmu yang sakit, saudaraku. Cobalah kau baca. Kau baca Lukas 22 nomor 53. Apa kata Yesus di sana? Ayo. Baca. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian di bait suci Elohim. Tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan. Lah itu Bibelmu, karena Bibelmu adalah musuhmu. Ya, coba kau baca. Kenapa kamu gak baca? Lukas 22, Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menyalib Yesus adalah kuasa kegelapan. Yesus. Saudaraku, aku menyayangimu kawan. Aku sayang samamu. Sayangnya kamu gak mau pakai data dalam Bibelmu. Lukas 22 nomor 52 nomor 53. Baca dong. Sebenarnya udah dibaca loh. Iya, apa yang kamu temukan di situ, saudara? Kalau Juma yang berbicara, tidak ada lagi dipercaya. Iya, meskipun Bibel yang mengatakan itu. Selagi masih Juma berbicara, sampai kapanpun tidak ada kebenaran.
Karena kita beda akidah. Iblis juga mengatakan begitu. Meskipun Tuhan yang berbicara, iblis tidak akan pernah percaya. Iblis perintahkan Adam, tapi iblis tidak mau kemudian. Iblis itu begitu, tegar tengkuk. Yang saya baca Bible, nih, tanpa saya kurangi, tanpa saya tambah. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Gak percaya? Bahwasanya kamu juga Zoom dikuasai kegelapan itu. Masuk orang generasi. Udah sekarang juga kamu ke toilet, kamu wudhu sana, halilintar, wudhu sana, wudhu, cuci tangan, baca dengan nama Tuhan, kau basmalah, bahasa supaya ringan kepala. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu pintar tahu kebenaran. Jangan malu mengungkapkan kebenaran, Jum. Iya. Lucu kawanku ini, lucu. Justru ini kebenaran yang kusampaikan samamu. Aku katakan samamu kawan, Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Nah, terus apa hasil dari kuasa kegelapan itu? Keselamatan? Enggak, mana? Ya makanya, itu Anda sudah akui. Tepuk tangan dulu buat abang kita ini. Alhamdulillah, selangkah menuju hidayah, halilintar. Ternyata dia sudah tidak akui. Kuasa kegelapan itu tidak menyelamatkan, tetapi menyesatkan. Ya sudah, tunggu apa lagi? Asyhadu. Selamat malam. Ayo ikut, asyhadu. Selamat malam. Ya, malam. Malam. Apa nih? Bara apa nih? Bara apa nih? Iya, saudara Nopia. Ya, Siba. Iya. Novia apa ya? Sibar. Iya, si bara-bara. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga, apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana, masih menerima hadiah dari iblis? Berarti Bang Juma, berarti benar dong ada penyalipan Yesus. Ada penyaliban, betul. Penyaliban itu ada. Benar. Berarti Yesus tersalib dong. Kalau di Bible iya. Di Bible iya. Emangnya Iya. di Al-Quran Enggak. gimana Bang? Kalau Nabi Isa nggak tersalib. Cuman ada cumannya di Bible itu. Kenapa beda ya Bang? Di Bible itu ada Yesus yang selamat, ada Yesus yang disalib. Emang ada berapa Yesus? Ada dua Ada berapa minimal. Yesus Bang? Ada dua. Ada dua. Bang, emangnya kan Bang Juma percaya Yesus sama Isa itu sosok yang sama ya kan? Enggak percaya. Oh, berarti beda-beda. Kemarin saya tanya, katanya sama, ini beda. Tergantung situasi. Iya, sama seperti Yesus Tuhanmu itu kadang Tuhan, kadang manusia. Iya kan? Kemarin aku udah pernah nanya loh sama Bang Juma, katanya Yesus sama Isa sama. Aku tanya ini beda, mana nih yang bener Bang Juma? Ya sama, Yesus juga kadang Tuhan, kadang manusia kan? Ini loh Bang Juma. Kan dari tadi Bang Juma kalau Ini Bang James Bond ngomong sama tembok ya Bang James Bond. Gak apa-apa, dia lagi perbaiki hatinya beliau Bang. Gak usah diurusin dia. Dia itu sudah persiapan syahadat. Lanjut.
Bang Zuma, Bang James dengar bawa dulu ya. Bang Zuma kan dari tadi ngutip ayat, fakta-fakta kalau Yesus disalib. Iya, memang dia disalib. Artinya kitab yang abad 7. Berarti kitab yang abad 7 gimana tuh bilang nggak disalib? Lah, abad ke-7 mengatakan ada yang disalib. Di kitabmu juga mengatakan ada yang disalib. Ada juga yang mengatakan di kitabmu tidak disalib. Gitu dong. Jadi Al-Quran mengatakan ada yang tidak disalib, ada yang disalib. Bible mengatakan ada yang disalib, ada yang tidak disalib. Kan begitu. Mana Mau bukti? ayatnya dalam Bible kalau Yesus nggak disalib? Lihat di dalam Lukas 22. Buka Bible sekarang. Nomor 69. Apa Baca. artinya Bang Juma? Baca. Mulai saat ini Mulai anak sekarang. manusia Mulai sekarang, Anak manusia ya. sudah duduk di sebelah Sudah kanan duduk. Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu siapa? Siapa itu yang bicara? Yesus. Yang duduk di atas siapa? Ayo, pegangan. Ayat 23 mana? Pasal 23 nggak dibaca lagi. Kok pasal 23 mana ada pasal 23? Tunggu dulu, ini pengakuan yang Anda katakan Yesus. Sekarang yang dimaksud sudah duduk sekarang ini siapa? Yang sudah duduk di surga siapa? Ito si Barani lanjut ton. Dojo. Ayo. Yang berbicara itu Iya, katanya lanjutkan ayat yang Yesus. ke-70. Ya silakan. Ya. Malah di situ Lalu? Yesus mengatakan apa? Kamu sendiri yang mengatakan. Kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Kan ditanya sama dia, sama orang-orang itu. Ketika ditanya sama tentara Mahkamah Agama, apa kata? Jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Kalau kau ada Mesias, kan masih ragu. Kenapa harus bertanya, kau Mesias atau bukan? Kenapa orang itu bertanya? Kan cuma ada Mesias satu, yaitu Yesus saja. Tidak perlu dicari, kau Mesias atau bukan? Pokoknya kalau Yesus Mesias, nggak ada urusan. Tapi karena mereka ragu ini Yesus atau bukan, makanya mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Katakan kepada kami. Nah, jawab Yesus orang itu. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Siapa yang sudah Lalu duduk? ayat selanjutnya, Tunggu dulu. Selanjutnya, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini adalah anak Allah. Apa jawab orang itu? Kamu sendiri yang mengatakan. Satu lagi Lalu cuma ayat 71. 71. Lalu kata mereka, untuk apa lagi kita perlu kesaksian? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Di mana dia mengatakan kalau dia adalah Mesias? Dia malah mengatakan, kamu sendiri yang mengatakan. Bukan aku, kamu. Pasal 23 lanjut. Pasal 23 pula ini dulu yang ku selesaikan. Jangan kau cari alasan pembenaran. Ketika orang yang disalib ini, yang disidang ini, mengaku dengan mulutnya, sekarang ini Yesus sudah duduk di atas. Kalian mau kemana? Lalu Yang disidang ini yang mengaku. Yang disidang ini mengaku sekarang Yesus sudah duduk di atas sono. Artinya apa itu? Kalau dia mengatakan, kan orang ini bertanya, apakah engkau Mesias? Apa kata dia? Yesus sudah duduk di sana, di atas. Sudah duduk. Udah duduk di atas sana, sudah. Nun dalam bahasa Yunani. Nun itu sekarang. dengarkan dulu saya Juma Toa. Emosi dia. Penyembah setan ini emosi. Bukan penyembah setan, dengarkan dulu botol. Yesus yang asli sudah di atas. Kata Yesus palsu tadi. Sampai sekarang orang Yahudi nggak percaya Mesias itu udah lahir. Bukan urusanku itu, bukan urusanku. Bukan urusan. Sekarang yang diurus ini yang disalib, Pelihara tuyul. kau.
Yang disalib ini yang diurus bukan Yahudi. Kata orang yang di sidang itu, pokoknya sekarang juga Yesus sudah duduk di atas. Ini yang di sidang yang berkata, kau nggak percaya, tuyul, otak kau di mana? Otak kalian di mana? Yang di sana anak manusia itu merujuk kepada Yesus. Oh, Yesus. Ya, berarti anak manusia sudah di mana menurut orang ini? Udah di mana? Coba tunjukkan ayatnya kalau ada anak manusia. Jangan yang kau kemana-mana, berkata, selesaikan "Aku dulu anak kebingunganmu manusia di yang sini. Kebingunganmu di sini. Kebingunganmu di sini kau selesaikan. Siapa anak manusia yang sudah ada di surga? Lalu ketika Yesus berbicara Jangan di kau ayat yang lalu. ke-70, Kutanya dulu, menurut yang di sidang ini di pengadilan Mahkamah Agama, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Iya, itu kan perkataan Yesus sebelum Nah, dia akan siap. Yang kutanya bukan itu. Yang kutanya anak manusia yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan Elohim itu siapa? Iya, apakah di situ anak manusia itu udah terangkat ke surga? Tanya, baca itu Bibelmu. Sekarang juga dia sudah duduk. Ingat ya, ingat. Jangan kau palingkan dirimu dari data Bibelmu sendiri. Kau lihat di data sebelumnya. Malaikat datang kemudian ngapain? Ngapain malaikat datang? Memberi kekuatan untuk apa? Kau baca data, mundur lagi. Mundur kau di data nomor 43 dan 44. Apa tujuannya malaikat datang ke dia? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Ini malaikat tujuannya datang menemui Yesus di situ pada saat dia ketakutan. Buat apa? Buat apa dia datang malaikat ini? Ingat, di dalam Lukas 4, Matius 4, ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Yesus, jika betul-betul engkau adalah anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada nubuat tentang kamu, bahwa malaikat akan diutus oleh Bapa untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Yesus akan diangkat ke langit, dan Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan dirinya. Baca di data nomor 8-nya, baca nomor 10, baca nomor 11, 12. Apa kata Tuhan di sana? Malaikat akan aku utus untuk menyelamatkan engkau, menatang engkau di tanganmu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur engkau akan kupanjangkan umurmu, engkau akan kuselamatkan, dan akan kuperlihatkan kemudian keselamatan kepadamu. Malaikat, ketika kemudian Yesus berdoa, apa kata Yesus? Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Terjawab oleh Bapa. Bapa mengutus malaikat. Coba kamu lihat apa yang diceritakan oleh khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33. Daud telah bernubuat bahwa Bapa akan mengutus seorang Mesias, di mana Mesias ini tidak ditinggal di kubur, dan jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Itu nubuat Daud, berarti dia tidak mengalami kematian, dan dia tidak mengalami kemudian jasadnya tidak ditinggal di kubur. Hayo, percaya enggak kalian itu? 23 ayat 46. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kau hantam dalil Yesus dengan dalil yang lain. Ini jelas-jelas Yesus sendiri yang mengatakan. Yang disalib ini yang mengatakan. Yang ditangkap ini yang mengatakan. Mulai sekarang Yesus sudah duduk. Artinya yang kau tangkap ini bukan aku, bukan Yesus. Coba ya. Ketika Yesus mengajar, Lukas 21, Anda mundur. 23 ayat 46. Jangan di situ dulu. Mundur dulu. Di Lukas 21. Apa kata Yesus? Dengar dulu. Dengar. Lukas 21, dengarkan. Nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
dan berkata, akulah dia. Penyesat berkata, akulah dia. Ketika orang yang disidang ini ditangkap, datang tentara Romawi dan imam-imam kepala, pengawal-pengawal imam kepala dan juga Yudas. Mereka bertanya di Yohanes 8 nomor 5. Apa kata mereka? Apa kata oknum yang ditangkap ini? Siapa yang kalian cari? Mereka tentara Romawi dan Yudas berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Saudara, kalau yang bertanya itu adalah Yesus, mereka akan tinggal menjawab, kau yang kami cari. Tapi apa yang mereka katakan? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kira-kira kalau ente sudah kenal saya berpuluh tahun, lantas saya bertanya kepada anda, siapa yang ente cari? Kalau anda mencari saya, pasti anda mengatakan, saya cari anda, saya cari Bang Suba, saya cari anda. Tapi apa yang dikatakan kemudian orang-orang? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa jawaban orang itu? Akulah dia. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Nah, orang yang ingin ditangkap itu mengatakan, akulah dia. Baca Yohanes 18 nomor 5. Apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan orang itu mengaku, akulah dia, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Ada apa? Kenapa bisa berjatuhan hanya gara-gara mengatakan akulah dia? Lantas orang itu mengulang, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Diulangnya lagi, akulah dia. Diulang 2 kali. Ditangkap. Ingat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata apa? Akulah dia. Ditangkap orang yang mengaku akulah dia itu. Siapa menurut Yesus orang ini? Penyesat. Itulah yang disalib. Makanya Yesus di dalam Yohanes, nih dengarkan, Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Sekarang loh, bukan abad ke-7. Bukan abad ke-7. Kenapa? Kapan saya ngomongnya? Kenapa kamu Sabar dulu, saya selesaikan dulu. lompat sana, lompat sini? Saya selesaikan dulu. Saya ingin membuktikan bahwa yang kalian sembah, sabar. Aduh, Saya ingin membuktikan bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus asli, tapi palsu. Dengar. Saya akan ke situ nanti. Saya akan ke situ, Lukas 23. Saya sudah pahami itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Zaman Yesus atau zaman kemudian Nabi Muhammad abad ke-7? Penyesat itu. Sekarang itu kapan? Abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama atau abad ke-7? Sekarang kata Yesus itu abad pertama apa abad ke-7? Abad pertama, Paman. Biarkan mereka yang menjawab. Abad pertama. Abad pertama penghakiman dunia ini sudah dimulai. Sekarang juga penguasa dunia. Sekarang penguasa dunia di abad pertama itu siapa? Iblis. Dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur, dari dunia orang mati. Makanya Yesus ketika ditanya di Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti anak manusia ini akan keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yohanes 14 nomor 12. Iblis naik ke awan-awan, ingin menyamakan diri dengan Tuhan, ingin menyetarakan diri dengan Tuhan. Nomor 15-nya, akan tetapi sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan. Ke dalam kubur engkau dilemparkan.
Dilemparkan ke mana? Ke dalam kubur. Sekarang Yesus mengatakan, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Dan itu tanda untuk siapa? Angkatan apa? Angkatan jahat. Kepada siapa harus waspada? Kepada orang yang mengaku akulah dia. Siapa yang ditangkap tadi? Dia yang mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas sebelah kanan Bapa. Terakhir, sebelum Anda tanggapi, terakhir ini, sudah sampai 1 menit. Ketika orang ini keluar pada hari ketiga dilempar dari kubur, apa katanya? Dia mendekati murid-murid itu dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ingat kejadiannya di Lukas dan Matius, Lukas 4, Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Apa kata Yesus? Apa kata iblis? Yesus, kalau engkau menyembah aku, maka segala kuasa langit dan kuasa bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berkuasa enggak iblis memberikan kuasa kepada orang yang masuk dalam kubur hari ketiga? Berkuasa. Berkuasa. Karena iblis mengatakan, Yesus mengatakan, penguasa dunia ini telah datang. Ingat, Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu siapa menurut Yesus? Penguasa dunia itu siapa? Menurut Yesus. Jujur. Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Iblis. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini siapa yang keluar dari kubur ini sebagai penguasa dunia yang Yesus maksud? Baca di dalam Yohanes 14 terakhir nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia datang. Yang keluar dari kubur penguasa dunia. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa itu justru tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti yang keluar dari kubur, subhanallah, bukan Yesus anak Maria manusia suci itu, bukan. Tetapi penguasa dunia, yaitu adalah iblis yang dilemparkan keluar, kata Yesus. Dan makhluk itu, kata Yesus, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Yang berkuasa sekarang adalah penguasa dunia. Siapa? Iblis. Boleh enggak iblis mengaku Yesus? Boleh. Di mana Yesus mengatakan? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Tergenapi enggak ucapan-ucapan Yesus itu? Atau Yesus ini pembohong? Kalau saya, ucapan Yesus wajib tergenapi. Berarti ada iblis datang kemudian dilemparkan keluar sebagai penguasa dunia mengaku Yesus Kristus. Mohon maaf, kelihatannya kalau Anda menggunakan akal sehat untuk mencerna, Anda akan mengatakan ternyata yang kusembah selama ini adalah iblis. Sekian dari saya masak dulu, mau minum kopi, lanjut yang lain. Iya, Zuma terciduk mengutip perkataan Yesus yang satu untuk membenarkan statementnya dan membenturkan perkataan Yesus yang lain, seolah-olah di situ ada dua Yesus. Dia juga terciduk bahwa mengatakan Yesus itu dan Isa sama di lain waktu yang lagi dia mengatakan Isa dan Yesus tidak sama. Ya, berarti udah ketahuan dia berbohong. Nah, di sini pun dia mengutip-ngutip ayat demi ayat yang Yesus ucapkan seolah-olah Yesus ada dua. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia menggigit lidahnya sendiri. Di dalam Lukas 23 ayat 46 yang dia tidak mau baca, Yesus di sini tertulis, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Di sini jelas perkataan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Artinya Yesus memang benar-benar mati.
600 tahun kemudian, Nabi Anda Muhammad itu tidak pernah baca Taurat, Zabur, dan Injil yang katanya Allah kalian menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil pada zaman Muhammad pun masih harus dibaca, tetapi Muhammad tidak pernah baca. Ada kemungkinan bahwa di sini ada kesalahan sejarah. Artinya semua ayat yang Anda kutip, walaupun Anda simpang siurkan, Anda selewengkan, Anda putar balikkan, bahwa Anda sendiri mengakui bahwa semua ayat-ayat itu menyatakan Yesus tersalibkan. Bukti sejarahnya ada, kronologinya jelas, saksi mata ada bahwa Yesus benar-benar disalibkan. 600 tahun kemudian yang katanya seorang yang buta huruf, maaf ya, mengatakan Yesus Ini biarin aja, kita harus adil. Biarin aja dia. Apa yang Anda jual ini? Apa yang Anda jual? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Enggak, jangan lari ke Nabi Muhammad. Jangan lari ke Nabi Muhammad karena kejahatan itu dimulai di abad pertama. Ini yang Anda harus tuntaskan dulu. Penyesat yang memakai nama Yesus itu abad pertama. Penguasa dunia dilemparkan keluar di abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia. Siapa yang mengaku akulah penguasa dunia? Pergilah ke seluruh dunia. Siapa itu? Berikan Siapa saksi mata, Isa diserupakan. Silakan. Markus 16 nomor 12. Dari Al-Quran. Markus 16 12 yang menjawab itu. Apa Kamu kata tidak Markus? percaya Al-Quran. Dengarkan. Kamu udah nggak yakin sama kitabmu. Dengarkan. Kebenaran Al-Quran ada di kitab saudara sendiri yang menyatakan. Markus menulis Markus 16 12. Lalu kamu percaya perkataan Markus? Kamu nggak saya percaya kepada Quran. Saya percaya kepada Quran Nabi Isa diserupakan dan Markus mengatakan itu. Apa kata Markus? Diam dulu. Diam. Markus mengatakan apa? Kamu kan dari tadi. Gantian Mbak. Gantian lah Mbak. Markus mengatakan apa? Dari tadi. Tapi kamu bohong. Kamu hanya menipu di sini. Kamu tidak mengajarkan kebenaran. Markus 16. Diam. Markus 16. Markus 16. Jangan pakai Bible, Pak. Markus 16 nomor 12. Anda turun kalau Anda keras kepala. Saya tidak suka orang bodoh yang sombong. Saya tidak suka orang sombong. Al-Quran saya mengatakan diserupakan bagi mereka. Diserupakan bagi mereka. Al-Quran saya uji. Apakah betul diserupakan bagi mereka? Dijawab oleh Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Terjawab kan? Tunggu dong. Markus 16. Nomor 12. Markus 16 ayat 12. Wuduk dulu dong, wuduk dulu. Baca. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya dalam rupa apa? Dalam rupa lain. Sudah bukan Yesus yang nampak. Makanya Markus mencatat ini kok bukan Yesus rupa lain, tapi dipaksa dikira Yesus. dengar dulu. Yang menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada dua orang muridnya dalam rupa atau penampilan yang berbeda. Udah? Dalam rupa kok penampilan ular tua. Nah. Dalam rupa yang berbeda. Iya. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dengar belum siap. Halilintar. Halo saudaraku, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Wuduk dulu, wuduk.
Mukamu itu saudara, muka-muka orang muslim loh. Gak ada muka Kristennya sedikit pun. Muka seorang muslim. Cocoknya baca Quran antum itu, bukan baca Bible. Mukamu itu bercahaya kali kayak orang muslim. Nggak nyambung. Enggak, saya melihat kenyataannya begitu. Mau kayak mana? Justru gini loh, Jo. Sesuai dengan perkataan-perkataan. Pahlawan, iblis. Bukan. Kenapa? Sesuai dengan perkataan-perkataanmu. Siap. Kamu ngerti kebenaran. Hah? Kamu ngerti kebenaran. Aku kenapa? Kamu mengerti kebenaran. Iya makanya aku bantu kamu untuk mengetahui kebenaran itu. Ya, bukan untuk aku. Ya, harusnya gini loh. Teruslah pelajari Alkitab. Ini Bibelku ini udah berapa yang robek? Dari tahun 2008 kawan. Saya berani diuji dengan pendeta, berani saya. Kalau pengetahuan tentang Bibel. Kalau dari mulut begitu, Jo, aku nggak percaya, Jo. Loh, saya berdebat sudah lama, saudaraku. Setiap saya dialog dengan pendeta, apa kata pendeta? Itu tertulis di mana, Bang? Di mana, Bang? Bab berapa, Bang? Nomor berapa? Bayangkan, seorang pendeta Leon, namanya Leon Yehuda, kalau nggak salah Leon Yehuda namanya. Dengan sombongnya dia mengatakan bahwa Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30 itu nggak ada. Dia pikir saya ngarang. Kak, saya ini sekolah sampai S2 saya belajar. Kau ngajarin saya. Tidak ada itu di Matius 24. Nggak ada. Sekalinya dibuka, malu dia langsung hilang, kabur. Itulah Bang. Pengetahuan kalian itu, saudara, pengetahuan pendeta pastor kita itu hanya seputar kasih, seputar ibadah, seputar perpuluhan, persembahan kasih. Kita harus mengasihi. Itu aja hanya diputar. Mereka tidak pernah melakukan pendalaman Bible terhadap jemaat, nggak pernah. Kalau tidak ada pendalaman Bible, bakal ada umat Kristen. Saudaraku, orang menjadi Kristen itu bukan karena paham Bible. Bukan. Tapi karena doktrin dan dogma saja. Sama itu doktrin juga Islam itu. Tidak ada yang memahami Bible sampai mereka itu masih bertahan. Kalau mereka belajar Bible dengan menggunakan akal, mereka akan ragu, keluar malah. Kalau tidak ada yang memahami, tidak mungkin bertahan sampai penguasa dunia yang begini masa nggak bisa bertahan? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 3, Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Selama masih ada dunia, keturunan, pengikut keturunan setan akan tetap ada. Itu. Siapa setannya? Siapa setannya? Siapa yang Yesus katakan penguasa dunia dilemparkan keluar? Itu siapa? Ayo. Itulah si palsu itu. Nah, itulah si iblis itu kan? Ya. Nah, terus yang keluar mengatakan kepadaku telah diberi kuasa itu siapa? Kuasa dunia. Berkatakan Yesus. Ayolah bangku, ayo gunakan akal sehat Bang. Penguasa dunia itu iblis yang keluar, dilemparkan keluar mengaku kepadaku telah diberi kuasa, ya itulah dia. Iblis. Yesus sudah memberikan sinyal, waspadalah. Coba bangun, jangan kau tidur, berdoalah supaya kau jangan jatuh pada pencobaan. Itu Yesus sampai bangunkan muridnya 2 kali loh. Kenapa? Karena kata Yesus Matius 24, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang mukjizat
dan juga tanda dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, Hah? kenapa? Jadi kalau Anda jatuh cinta terkesima dengan mujizat-mujizat yang ada di situ, justru itulah yang dipakai menyesatkan. Kok nggak ada, Bang? Yesus mengatakan, dengarkan, kita ini kan orang belakangan, yang ada di zaman Yesus adalah Yahudi. Kan begitu? Tapi kami tidak ada terkesima. Orang-orang yang datang seperti yang menyerupai tadi tidak ada terkesima. Dari mana kau bisa membuktikan kami terkesima? Keluar dari kubur yang kalian kemudian jagokan kan selama ini, Tuhan kami mengalahkan maut, keluar dari kubur. Apa itu? Tuhan kok keluar dari kubur, Bang? Kalau Tuhan itu tidak seperti itu rendahnya. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Kok kamu kagum kepada makhluk yang keluar dari kubur jadi Tuhan? Dari mana kau tahu? Hah? Tuhan itu serendah itu. Dari mana kau tahu? Tuhan itu kok keluar dari kubur? Tuhan itu maha suci, maha tinggi, maha kuasa, kok keluar dari kubur, Abang? Dari mana kau tahu Tuhan itu? Yesaya 5 nomor 16. Baca. Tuhan yang maha adil itu ternyata maha tinggi lagi maha suci. Dalam bahasa Arab subhanahu wa ta'ala. Ada di sini itu keluar dari kubur. Yang disebut maha suci, Bang, dia tidak terjamah dengan sesuatu yang najis, tidak memiliki kemudian kelemahan. Coba Yesaya 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ya, betul. Nah, kalau maha menghidupkan, maha mematikan maksudnya apa itu? Ya, Bisa mati. Bisa mati. Bisa lah. Iya, bukan maha hidup itu namanya. Dengar, Jom. Bisa mati tapi hidup kembali. Ya. Aduh. Tuhan mati hidup kembali. Itu bukan Tuhan, Paman. Halilintar. Itu makhluk. Itu sifat makhluk. Kalau ada mati hidup kembali, itu sifat makhluk. Cuma bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, rupanya tidak serupa. Yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, tidak serupa dengan makhluk. Samuel 22. Ya. 2 Samuel 7:22. Samuel 7:22. 2 Samuel 7:22. Kalau nggak ada nanti gimana? Udah wudu, ayo wudu, salat subuh kita. Samuel 7. Awal tahun kita Ramadan ya. 2 Samuel 7:22. Bang Joma, Iya kawan, mohon pencerahannya buat saya. sabar dulu. Biasa aja mukanya Bang James, nggak usah diganteng-gantengin. Nah, aku mau pencerahan dari Bang Joma ini. Bentar, Saya Bang, sabar bukan- dulu Bang sabar dulu Ya. Biar Bang James dulu. Biar Bang James. Jangan diganteng-gantengin dong, mukanya biasa aja kali. Assalamualaikum, Guru Niswa. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mukanya ini muka seorang ustadz, muka ulama dia. Nggak usah kamu balik-balikan, Jom. Tahun depan kita puasa sama-sama pokoknya. Gak peduli aku. Aku jemput di Medan, kita pergi ke masjid mana, Masjid Agung, sholat sama-sama ya. Takut nanti gini loh, Jom. Apa? Nggak, Apa? takut berdosa. Udah gini, dengar dulu. Cakep berdosa. Baca 2 Samuel 7:22 baca. 2 Samuel 7 ayat 22. Ya. Berisi doa Daud yang menyatakan kebesaran dan keunikan Allah. Ah. Sebab itu engkau besar, Allahu Akbar. ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, Laisa kamitslihi syai'. dan tidak ada Allah selain engkau La ilaha illa huwa. yang kamu tangkap dengan telinga kami. Laisa kamitslihi syai' fid dunya wal akhirah. Ah. Ayat ini Ada nggak yang sama dia?
Ya nggak ada yang sama. Ya nggak ada. Yesus ada nggak yang sama-sama Yesus? Ada. Di dalam kitab Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar dan keperkasaanmu. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Laisa kamitslihi syai'. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Sebab Yesus gantengnya sama seperti Bang Suma. Udah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bercanda Bang, bercanda. Lanjut. Jadi kan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Ya. Jadi, menurut gambaran yang dikatakan Tuhan, bahwasannya sesuai dengan Dia kita diciptakan, bukan Sesuai dengan rupa Tuhan kita dicipta. Iya. Saya jelaskan. Di Kejadian 1 nomor 26, iya kan? Manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa seperti rupa dan gambar Tuhan. Baiklah, kami menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kami. Sekarang saya bilang gini abangku, saya seorang arsitek, tentu memiliki sketsa gambar gedung. Baiklah, kita membangun gereja seperti seturut rupa dan gambarku. Apakah gereja itu mirip saya? Atau saya memiliki rancangan yang gereja punya rancangan sebelum membangun gereja? Baiklah, kita membangun gereja seturut rupa dan gambarku. Maksudnya apa itu Bang? Gerejanya mirip aku atau aku punya gambar yang sudah saya bentuk yang kemudian ingin kubuat sesuai dengan gambarnya? Iya. Nah itu yang betul. Cuman Lembaga Bible Indonesia membalikkan terjemahan itu. Di sana di situ basel menu, waketenu. Apa artinya? Serupa dengan kami, segambar dengan gambar kami. Jadi Tuhan memiliki gambar bahwa aku akan menciptakan manusia, matanya di depan 2, di belakang kemudian ada tulang ekor, di bawah ada 2 kaki, terus di samping kiri kanan ada tangannya, jari-jarinya 5, ada lambungnya, ada jantungnya, ada ususnya, ada akalnya. Itu yang aku akan ciptakan. Maka setelah dia sudah gambarkan sketsa itu, rancangan itu, begitu dia mau ciptakan, diciptakan seturut dengan gambar yang dibuatnya. Bukan berarti Tuhan serupa dengan manusia. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Kristen karena menyamakan Tuhan dengan makhluk. Siapa yang bilang? Lah, tadi abang mengatakan Tuhan itu sama seperti kita. Kalau Tuhan sama seperti kita bang, berarti Tuhan punya kelemahan. Untuk melihat di belakang harus nengok dulu. Digambarkan segambar. Iya, bukan. Kita nggak segambar Tuhan. Tuhan menciptakan Adam segambar dengan gambarnya Tuhan. Gambarannya. Tuhan sudah menggambar duluan. Seibarat saya ingin membentuk gereja. Gereja yang ingin saya bangun ini seturut dengan rupa gambar saya. Gambar saya yang ada di kertas. Bukan gambar maksudnya wujud saya. Nggak ada yang sama dengan saya, nggak ada. Nggak ada. Terlalu lemah Tuhan kita itu kalau bentuknya seperti manusia. Berarti ada lambungnya, ada kelaminnya, ada giginya. Alamak. Dengan Tuhan, bukan seperti manusia. Lah, kalau Tuhan membuat manusia segambar dengan manusia dalam arti wujud, berarti penampakan Tuhan itu sama seperti kita dong. Segambar dengan Dia. Apanya yang segambar bang? Punya wajah, punya mata, punya tangan, punya segalanya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dengarkan, ketika manusia disebut bisa melihat, tuh penciptanya maha melihat. Ketika manusia bisa mendengar, Tuhannya maha mendengar. Ketika kemudian manusia disebut hidup, Tuhan maha hidup. Itu maksudnya. Tetapi dalam bentuk wujud, laisa kamitslihi syai'. Dan coba Anda baca Yesaya 53 43 dan 10.
Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Firman itu dibentuk menjadi daging. Tuhan enggak dia? Yang dibentuk jadi daging ini Tuhan enggak? Enggak. Ah, gitu dong. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh, dengar. Sebelum lari ke sana. Apa arti dari Bang Jem, suaranya kencengin dikit Bang Jem. Ke Gimana, YouTube gimana? Kecil. Suara Bang Jem ke YouTube-nya kecil belum dah. Apa? Iya, saya juga nggak dengar. Saya harus pakai tenaga dalam ini sampai dengar. Iya, digedein Bang Jem suaranya, dikerasin. sebelum lari kita, apa sebenarnya arti kata Tuhan? Tuhan itu kalau bagi kami pencipta alam semesta. Oh iya. Iya. Siapa itu? Lalu Jadi siapa itu Tuhan itu? pencipta alam semesta lah. Ya apa namanya? Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Di mana dituliskan bahwasanya Allah itu menciptakan segalanya? Coba dari Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khaliqu kulli syai' yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Tuhan yang Akulah Tuhan yang mana buktinya diciptakannya? Bahwasannya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini. Ini buktinya ada alam. Lalu siapa yang menciptakan alam ini? Ya, kau yang bilang Tuhan itu bukti dalam mana? Dari mana? Ini alam semesta ini siapa yang bikin rupanya kalau bukan Tuhan? Ya, aku tahu. Terus Tanya. lu kitab suci di mana-mana, kitabnya Yahudi mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Ya, siapa namanya yang menciptakan? Orang Yahudi menyebutnya Hasem. Kami menyebutnya Allah. Iya, Allah itu tadi mana? Maksudnya bukti gimana? Ada nggak di bahwasanya di dalam sejarah ataupun di ayat tersebut? Ada ya? Maksudnya sejarah gimana? Memang ada sejarah. Memang di dalam Bibelnya Yahudi ada orang yang menulis sejarah melihat Tuhan menciptakan alam ini, kan enggak? Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan mengklaim dirinya lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada kemudian orang menjadi saksi pada saat penciptaan. Saya tidak tanya saksi. Saya tidak tanya saksi. Saya Terus? tidak klaim. Yang aku tanya tadi, kau bilang tadi bahwasannya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Mana buktinya kalau Tuhan yang menciptakan? Siapa namanya Tuhan itu? Ya ini buktinya alam semesta ini ada. Ini tercipta. Siapa yang ciptakan? Datanya mana? Bahwasannya Tuhan menciptakan. Lah, Al-Quran mengatakan banyak kali datanya dalam Al-Quran. Khaliqu kulli, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kapan menciptakan? Kok kapan pula? Emang apa gunanya ditanya kayak gitu kapan? Apakah Anda ingkar? Apakah Anda ingkar bahwa alam semesta ini sudah ada? Oke, gini aja Jum. Tidak ada gunanya memang. Tidak ada gunanya. Terus? Cuma aku bertanya, mana buktinya? Bukti? Apa orang ini? Mana buktinya Tuhan mencipta? Lah, yang Anda lihat dan Anda rasakan diri Anda yang ciptakan diri Anda rupanya. Itulah bukti menciptakan Tuhan itu. Kalau seperti itu, Jum, aku bisa bilang bahwasanya aku dilahirkan oleh orang tuaku. Ya lalu apa yang Anda heran saya? Apa bukti katanya Tuhan itu mencipta? Lah alam semesta ini buktinya Tuhan itu pencipta. Buktikanlah di mana ditulis. Al-Quran misalnya di dalam surah apa ya? Salah satu kita ambil ya. Saya ambil dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 20 berapa itu ya? Huwallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit, apa yang di bumi, bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
Dialah Allah yang menciptakan, huwallahul khaliqu bariul musawwiru lahul asmaul husna. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Udah gitu aja. Ya iyalah, kan yang menciptakan kita itu adalah Tuhan kan. Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Saudara menyebutnya apa? Tuhan. Nah, Tuhan. Sekarang antara Anda dengan saya ada yang zolim. Kenapa zolim? Anda memfitnah Tuhan pencipta alam semesta ini jadi baik. Zolimnya itu di situ. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus turun ke bumi mengajak Bani Israel yang telah meninggalkan Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang ahad. Bukan Yesus mengajarkan untuk disembah. Coba Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya kami beriman kepada Yesus bahwa Dia utusan, bukan Tuhan. Sejak kapan kau beriman seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, diberikan hikmat Injil, bermujizat kemudian membangkitkan orang mati, itu cuma satu orang. Kami mengenalnya Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Kalian menyebutnya Yesus. Yang membedakan kita adalah cerita yang kita terima. Tapi itu merujuk kepada oknum yang satu. Tapi gini loh, tapi kau nggak percaya bahwasanya Yesus Kristus disalib kan? Beliau orang suci. Tuhan tidak mengizinkan orang suci itu dibunuh. Tuhan tidak menginginkan orang mulia itu dibunuh. Jangankan dibunuh, kena penyakit kurap aja Tuhan tidak izinkan. Saya percaya Yesus tidak dibunuh. Iya. Iya. Oke. Suci dia. Oh suci, dia hamba Tuhan yang suci. Lahir dari perawan yang suci. Dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah ingkar kepada Tuhannya. Dia mengajarkan orang untuk menyembah kepada Tuhannya. Dan mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk mendudukkan dirinya sebagai Al-Masih, sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi, yang ditahirkan di tengah-tengah Bani Israel. Kami memuliakan beliau. Tidak sah keislaman kami kalau kami tidak memuliakan beliau. Makanya kehadiran Islam itu mensucikan beliau dari sangkaan-sangkaan orang kafir terhadap dirinya. Dibunuhlah, ditamparlah, diseretlah, ditonjoklah, ditelanjanginlah, digantunglah, ditombaklah, dikuburlah. No! Nabi kami Yesus suci dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir dengan yang demikian itu. Itu iman kami. Beriman ya? Kami beriman. Tidak sah iman kami kalau kami tidak beriman kepada yang kalian sebut Yesus, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Kami beriman. Tugas kami diutus untuk membersihkan nama beliau. Ingat kata Yesus di dalam Bible Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila roh kebenaran yang aku minta dari Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang di mana Yesus itu dimuliakan? Di Islam atau di Kristen? Siapa yang mati dikutuk di atas tiang salib? Islam mengatakan bukan Yesus. Kristen mengatakan Yesus. Ayo, siapa yang memuliakan? Siapa yang menanggung dosa-dosa Romawi yang memperkaos anaknya sendiri, yang mencabuli anaknya sendiri, yang merampok, membunuh, korupsi, koruptor, dan seterusnya? Siapa yang menanggung dosa-dosa mereka pada pelaku dosa itu? Orang Kristen mengatakan Yesus. Kami mengatakan apa? Tidak. Yesus bukanlah korban. Dia bukan tumbal untuk dosa-dosa para pelaku dosa. Selesai. Kami memuliakan beliau. Upaya-upaya iblis untuk menjamahnya nggak mungkin berhasil.
upaya-upaya Yahudi pembangkang itu yang gemar membunuh Nabi tidak mungkin berhasil. Romawi tidak mungkin berhasil. Beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, aku mengangkatmu ke hadiratku. Makanya di dalam Bible, ingat saudara, Bible saudara itu bukan kemudian dihafalkan murid-murid Yesus. Dia ditulis puluhan tahun setelah Yesus melakukan penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Dan ingat, sebelum kitab 4 kitab kanonik ini disahkan menjadi kitab Katolik, bertebaran banyak kitab-kitab yang lain yang ditolak oleh kebijakan Romawi pada saat itu. Otoritas Katolik menolak Bible-Bible yang lain. Kenapa? Karena Bible yang lain tidak seturut dan tidak seirama dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran politeisme, penyembah terhadap dewa-dewa dan roh-roh. Maka kitab Filipus ditolak, kitab Daniel ditolak, Barnabas ditolak, kitab Maria ditolak. Semua yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang Roma ditolak. 4 ini yang muncul kemudian. Kenapa kitab Injil Filipus itu ditolak? Karena Yesus diberitakan di dalamnya menikah. Kenapa Injil yang lain ditolak? Karena Injil yang lain memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad. Maka ditolak.